Everything good? Good. Feeling happy after midterm test? Feeling healthy? Yes. Okay. Did you have dinner? Udah makan tadi? Udah ngantuknya ya? Okay, before we begin our learning today, let's pray based on your own belief. Pray, begin. Finish. Gimana UTS? Enggak usah dibahas. Bisa salah tapi nggak tahu benernya ya. Sekarang ada banyak sekarang itu berapa? Kalau nggak salah aku 96 atau 97. Kebanyakan segitu. Kelas AC itu 97 tertinggi kebanyakan. Saya kurang tahu sih untuk kelas ini saya nggak lupa. Tapi kalau mau tak setil bisa nanti tak tulis. Tapi nanti untuk nama sama email tak tutup. Ya, jadi cuma link saja ya. Nah, jadi nanti di akhir kuliah ini ya, akhir ini kita ada main puzzle ya, 2 puzzle. Jadi paling enggak puzzle kemarin barangkali bisa untuk nilai kalian, misal UTS pas kalian yang kurang bagus. Misal UTS puas kan nilai apa adanya nih. Nanti untuk yang kita main puzzle kemarin bisa jadi nilai diskusi atau nilai apalagi kuis ya, kan seperti itu ya. Nah, oke, mungkin untuk yang bagian ini saya agak cepat ya, karena sebetulnya kan kita review ulang. Nah, kita akan kasih ini tenses ya, tenses. Materi kita yang akan kita bahas selama setengah semester adalah tenses. Nah, tenses kan ada banyak sekali ya, cuman kita akan bahas 7-8 tenses saja yang memang cukup familiar atau cukup sering kita gunakan dalam ya rutinitas ya. Nah, jadi kita nggak akan belajar berapa belas tenses, 7-8 saja. Nah, oke, sebelum kita ke tenses, kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tenses itu kan kaitannya sama verb. Nah, mungkin masih ingat tenses itu kan ada present, ada past, ada future. Kalau menunjukkan kejadian saat ini, rutinitas kita pakai present. Kalau menunjukkan lampau kita pakai simple past. Kalau yang akan datang, baru rencana atau keinginan kita pakai future. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi setiap tenses itu pasti menunjukkan kata kerjanya masing-masing ya. Jadi tenses itu sih berubah apa sih kata kerja. Jadi kalau dalam tenses yang mengalami perubahan itu adalah kata kerja. Nah, jadi kita kuasai dulu verb, baik verb 1, verb 2, verb 3, baru nanti kita ke tenses saya pastikan akan datang. Nah, mungkin masih ingat ada verb 1, verb 2, verb 3. Ada verb 1 itu kan verb yang paling pamungkas, verb dasar ya. Kita sering gunakan, kita bisa cari di kamus verb 1. Terus verb 2, verb 3 ada yang namanya reguler, irregular. Nah, nanti kita akan bahas satu, mungkin kita lebih fokus ke irregular ya, karena reguler itu porsinya mungkin dia 70-30. Kosakata reguler itu dia lebih banyak daripada irregular. Nanti untuk puzzle kita kaitkan sama reguler sama irregular. Nah, jadi tenses itu kan intinya ada namanya perubahan. Yang berubah itu adalah kata kerja. Nah, tenses itu biasanya identik dengan penggunaan waktu ya. Nah, misal katakan Pak, kalau misal saya ingin menunjukkan sesuatu yang saat ini, present, mungkin pakai kata everyday, every time, every Sunday dan sebagainya. Terus kalau misal saya menggunakan past tense, maka kata apa yang ada waktunya kan lampau. Nah, misal yesterday, 2 weeks ago, apalagi a year ago dan sebagainya. Terus kalau misal saya di future kan menggunakan penanda waktu yang akan datang, kan misal tomorrow,
next week, next month, next year, dan sebagainya. Nah, jadi intinya itu kan kata kerja akan berubah sesuai waktunya. Nah, namun tanpa saya menuliskan waktu, hanya subjek dan verb itu sudah sebenarnya menunjukkan teksisnya masing-masing. Tanpa saya harus memberikan penanda waktu. Kan kalau kalimat kan sing jelas itu ada subjek, ada predikat itu cukup sebenarnya. Kalau ada objek ya oke, renek ya orang masalah. Tapi kalau ada keterangan waktu itu juga oke, kalau nggak ada pun nggak ada masalah juga. Subjek dan verb dia bisa berdiri sendiri. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, satu halnya ketika saya bilang saya belajar, saya sedang belajar, saya telah belajar. Tanpa menyebutkan waktu, sedang, telah, akan, juga otomatis kan sebenarnya secara tidak langsung sudah ada waktu kan. Saya telah belajar, tapi lapau, kapan? Saya belajar, saya misal selalu belajar, oh berarti memang dia rutin, misal. Terus saya akan belajar, oh berarti maksimal lagi rencana kapan? Nah, jadi tanpa saya harus menambahkan keterangan waktu, hanya subjek dan verb sudah otomatis menunjukkan tenses. Verb itu akan selalu ikut si subjek. Subjek berdiri sendiri nggak bisa, jelas lagi pokok. Satu halnya katakanlah ketika verb berdiri sendiri ya jelas subjeknya renek. Jadi subjek dan verb itu sebenarnya sudah menunjukkan tenses tanpa kalian ngasih keterangan. Kan namanya kata keterangan, karena itu masalah sebetulnya. Kalau ada lebih, jadi misal kalian tuh dengerin musik lagi, lirik atau baca lirik atau baca subtitle apa-apa, tanpa si aktor atau penyanyi atau mungkin broadcaster atau news anchor atau memberikan waktu, itu sebenarnya sudah tahu. Oh ternyata ini lagunya itu ulang masa lalu ya. Terus bisa pakai ini. Oh ternyata ini rencana ya, harapan ya. Itu biasanya akan masuk ke tebak tanpa waktu. Nah jadi bisa saya hanya menuliskan subjek dan verb. Nah jadi verb itu enak sendiri. Tenses itu memiliki verbnya masing-masing. Misal katakanlah I study, subjek verb 1, kata study. Nah, subjek verb 1. Mungkin masih ingat kemarin kita kalau subjeknya INT lagi S, kalau CDE S ya. I study, subjek verb 1, simple text. Menunjukkan ini rutinitas kebiasaan. I study, subjek verb 2. Study itu kan verb 2, regular atau irregular. Regular. Nah, subjek verb 2 simple past menunjukkan sesuatu yang lampau. Aku sudah belajar. Kapan? Sebenarnya lampau. Terus I am studying, subjek dengan SMA plus verb E. Nah, di sini ya I am studying. Present continuous menunjukkan sudah dilakukan pada saat ini. Oh, saya sedang belajar. Maka posisinya aku sedang belajar. Terus I was studying, subjek dengan verb E. I was studying, simple past continuous sedang dilakukan tapi di waktu yang lampau. Misal sedang belajarnya kemarin pagi. Nah, sedang memang tetapi waktunya lampau. Kalau present sekarang. Future I will study. Will verb 1 future berarti rencana baru mau. Terus I have studied have verb 3 present perfect ya. Apa ya, sudah dimulai di waktu lama tapi saat ini masih. Terus yang terakhir head study, head for tiga past perfect. Aktivitas yang sudah dilakukan tetapi di waktu yang lama. Jadi, nah ini ya kita dengan selama sebelum-sebelumnya. Nanti ada satu pertemuan yang kita dimulai sekalian karena ini rumus ya. Nah, jadi setiap verb itu ada sendiri. Verb 1 sing duweni present future. Verb 2 sing duweni past tense. Verb 3 sing duweni simple present perfect dan past perfect. Kalau tense yang perfect ya. Terus verb itu dimiliki present dan past continuous. Jadi segala tense continuous ya itu menggunakan verb. Jadi setiap verb itu sendiri tense itu sendiri verb masing-masing. Misalnya sing duweni
Ini loh maksudnya ini. Nah, sekarang kita ke reguler ya. Mungkin ya reguler agak cepat ya. Reguler verb, for example apa? Kata kerja reguler. Reguler itu beraturan apa enggak sih? Beraturan. Kalau beraturan itu yang kayak gimana? Beraturan. Nah, kalau kita membahas reguler kan pasti verb 1, 2, 3. Yang beraturan itu yang kayak gimana? Yang akhirnya apa? Atau seperti apa? ED atau D. Nah, for example contoh. Verb 1 saya butuh verb 1-nya aja. Regular verb contohnya apa? Yang verb 2, verb 3-nya indikator D atau CD. Benar ya? Study. Nanti jadi study. Nah, bisa seperti itu ya. Terus ada lagi selain study. Reguler itu banyak sekali. Mungkin 60% dari irregular. Biasanya ada di kamus paling belakang atau kamus yang halamannya berulang. Itu dari tabelnya. Apalagi selain study, apalagi regular verb, reguler, kata kerja reguler. Bukan, ini bukan reguler. Read bukan reguler. Oh iya, mau Sebentar ya, kan nggak semuanya ya. Apa boleh dibuka judulnya ya? Regular verb. Saya coba di sini regular apa regular? Call bisa ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ambil beberapa ya. Misal, kita ambil beberapa aja ya. Ini sebenarnya sudah ada banyak ya. Kayak waktu kita nggak sampai. Kita ambil yang familiar aja mungkin kita ambil pakai sehari-hari. Regular, tadi. Ini sudah ada Pak bagiannya ya. Tadi study. Terus keduanya study, ketiganya study. Terus misal ada kalau bisa ini ya. Oke. Terus ini work. Oke, ini sama. Terus bekerja. Terus open. Nah. Terus kebalikannya close ya. Di sini. Ada lagi jangan melompat. Clean bisa. Ada lagi melompat apa? Satu orang satu bisa lah ya. Dari dance, oke ya, dance. Tadi apa? Dance, apa lagi tadi? Lupa. Oh, susah. Play, oke. Ada lagi? Oke, bisa. Kalau ini kira-kira yang familiar aja, mungkin kita pakai. Reverse enggak, dan reverse enggak, bukan regular. Watch, oke bisa ya. Menonton. Apalagi enjoy. Ada lagi beli tadi sudah ini bukan
belakang, listen. Nah, love. Satu lagi. Love. Oh, love. Oke ya, love. Oke, bisa love. Nah, kalau kayak gini bacanya, kan biasanya kalau dalam bahasa Inggris ketika dia ending DED sama T itu mirip. Bisa kayak kata gini, listen biasa. Kok dua listen ada D, yo nggak listen, orang kan ya, orang kafe di TK ya. Bisa kata hard, jadi hard ada D. Jadi kayak huruf D itu dia sama, tapi kecenderungan. Bisa kayak gini ya. Ini soalnya bisa nggak? Tak coba ya. Bisa kayak kata ini. Kata. Jadi kalau kalian bisa ingin cek cara baca, kalian bisa buka Google Translate. Selain dia menerjemahkan, dia juga bisa ibarat kata gini. Ini kata tuh baca apa? Tapi biasanya Google Translate itu American, karena kan dari Amerika ya. American accent bukan British ya. Misal ini kata ini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris beberapa kata ketika dia ada dua konsonan jejer salah satunya ngalah. Misal tulisannya listen, bacanya ya bukan listen tapi listen. T-nya itu sama, bukan listening tapi listening. Nah, kayak kata tulisannya GRITE, bacanya kan bright gitu kan, right kan. Nah, jadi ada beberapa huruf yang harus ngalah dan itu harus belajar sih. Karena aturannya tuh ribet gitu ya. Nah, misal ya, Aja dulu ya. Saya sih belum pernah pakai audio yang ini sih. Cuma dia kenceng apa enggak ya? Enggak begitu kenceng ya, enggak apa-apa. Aku sendiri sih. Terus kalau pakai ide, misal ya, ada ini kurang kenceng sih sebentar ya. Oh, kurang kenceng ternyata. Oke. Nanti tak berikan aja ya. Setelah ini biar aja ya. Nanti kita pakai ini aja ya. Nggak usah pakai itu ya. Jadinya kayak gini, ada itu, tapi nggak terkenal seperti itu kan nggak masalah kamu ya. Agak seperti ya agak cepet memang dia bunyinya. Atau bisa kalian bisa pakai Google Translate terus kalian itu juga bisa ya. Jadi kalau kedua itu kata kalau dibunyikan itu memang agak apa ya, bunyinya itu memang tidak terlalu dalam besar, iya, bisa. Kata dia kan agak. Nah ini kalau tapi kalau saya tambah ide dia kan ya ada hurufnya. Ya, maksudnya kan ada hurufnya. Gitu ya. Nah listen ada D-nya. Kayak misal kayak kata apa ya? Misal ini nih ya. Kayak kata makanan. Nah, kata ini sama dia dalam bahasa Inggris mirip T sama D, food. Tapi kalau misalnya kita ganti D, dia agak D-nya kelihatan. Nah, kaki sama kata kaki food T, food. Tapi kalau makanan food agak
D-nya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu kalian bisa coba di rumah, kira-kira coba verb 2 atau verb 3 kalian coba gunakan pakai ini ya, pakai ibarat kata Google Translate. Seperti itu nanti biar kelihatan huruf ED-nya itu terdengar, tapi ya itu ya kasarannya ya nggak maksa mas ED gitu ya. Nah, terus kita kesini nih irregular itu agak kita ke regular. Regular tuh tadi irregular tuh nggak beraturan. Misal apa kira-kira? Kata kerja yang nggak beraturan itu. Nah, namanya itu nggak beraturan, berarti verb 2, verb 3 biasanya nggak di NDD atau ING. Jenenge kan beraturan, berarti usah bebas ya. Nah, kuncinya, jadi kalau menghafalkan irregular dulu, karena selebihnya pasti reguler. Irregular itu porsinya nggak begitu banyak, hanya reguler. Ya, misal ini, kalau verb satunya adalah SMA, to be kan kata kerja kan. Kira-kira verb 2-nya apa? To be verb 2? Word. Wish. Verb 3-nya be. Nah, next kita bahas soal substansi ya. Saya agak cepat aja ya, sambil familiar. Kalau besar bingung bacanya, tulisan ya, oke. Bikin. Terus ini, dulu itu meniup ya. Berdua apa? Kalau di irregular itu cukup banyak yang belakangnya itu kan. Ada yang bunyinya itu kayak itu ada yang bunyinya itu kayak n itu ada ya. Broken kan bro. Ya meskipun ada o ya broken. Nah, verb 3 ya, verb 3 itu bisa juga artinya pasif. Pasif itu artinya sedih amater ya. Jadi misal broken kan berarti yang dipatahkan. Broken kan yang patah dan menyakiti ya. Broken heart. Jadi kalau menggunakan verb 3 itu bisa artinya dia atau artinya pasif. Kalau menggunakan verb 3 plus by berarti pasif di titik-titik oleh siapa? Bring. Enggak selalu enggak selalu ya, enggak kayak bring drum enggak selalu ya. Bring, bro. Nah, irregular enggak ada ending D sama, enggak ada ending D atau D ya. Bring, bro ya. Terus ini kita kesini by. Enggak ada bayat. Go. Terus ini kam ya. Terus ini bentar Pak, ambil yang familiar ya. Who dan bukan dan itu bukan ya, jangan dan itu jangan dan. Terus ini nih ya, kami familiar itu menggali dari itu menyelam. Terus ini nih, draw. Biasanya kata kerja endingnya W, verb 2-nya juga W, verb 3 WN biasanya. Draw. Terus ini ring. Nah ini dapat langsung ya. Telegram bacanya ya. Tulisannya telegram dulu bacanya telegram ya. Baca itu baca A. Oke, drive. Gak ada D sama I D. Drive. Drop. Driver. Delete and eaten. Column ya. Benar kami familiar aja. Fine. Jadi kan irregular kan hafalan tapi kalau regular itu bisa berapa bisa jadi
forget for here ya. Oh ya, freeze. Frozen. Frozen food, maka makanan yang didinginkan. Itu bukannya frozen food. Go and get what? Give. Okay. Give Kevin fun. Terus ini grow. Have. Gak ada S. Gak ada S ya. Mereka info dulu. Bukan saya info dulu. Head. Dua tiga sama. Terus yang itu nggak cukup hang sama. Iya, mendengar. Hidden place, tempat yang tersembunyi. Itu mengatakan bisa mereka bisa menahan juga bisa ya. Keep. Cat ya. No, I know. No. Terus ini nih, bentar. Leave. Meninggalkan. Left ya. Terus ini learn ya, pakai T sama T keren saja sama saja, tapi dia lebih luas lagi. Terus ini make. Oke ya. Maka kalau made in dibuat oleh, kalau handmade dibuat oleh handmade. Meat. Oh, sudah mat. Kita lanjutkan meat. Sudah ini mat. Nanti meleleh. Melting ya. Terus ini apa lagi ya? Oh ini P ya, bukan pie. Pie itu kue. P. Oh, udah suruh bayar pie kok. Bener ya, Pak. Terus ini tanpa lihat aja, terus ini ya. Right. Apa? Tiga? Ring. Yo, gak selalu aku ya. Gak selalu tuh ya. Ring. Ringan dulu kan berarti ya. Ringan. Jangan tuh ya. Pakai T. Maka kalau solder juga, jadi kata solder juga mungkin masih ada stok, tapi kalau semua aku sudah ada stok. Sel ini real ya, pakai T. Sel menjadi sales.
pakai B ya. Terus ini nih. Kurang berapa slide? Begini. Stop. Ini menurut soalnya. Oh ya, swim, slide, ya pakai swim. Ya meskipun kayak dirinya secara hulu mirip ya, tapi enggak. Coba tinggal terus ini aksen terus ini nih ngambil ya ini buang ada pertikaian hanya ada beberapa kata kerja yang yaitu skop 1, 2, 3 sama itu sama bunyi bisa meskipun bisa sama bunyi bisa ya bisa kayak kata ini ya lo boleh tambah kata nah ya nggak ada kata kita nggak ada ya kata skop 1, 2, 3 sama ya nanti kembalikan ke konteks ya nanti teksnya akan kelihatan terus apalagi kata memukul gigit juga sama terus hard melukai itu juga sama terus kata apalagi yang ini put itu juga sama 1, 2, 3 sama terus yang terakhir is red nah ada sedikit perbedaan bacaan membaca dia kompleks DP SK yang lagi Oke, sampai ini 20 hadir semua. Oh ya, berarti mau ulangan. Ini mau faktoral 1/4 atau 1/5. Ada 2 fase nanti bisa separuh-separuh. Kita bisa lah 10, 15 menit bisa. Kan 20, kalau 4 berarti kan 22 nanti bisa ditukar, misal ini tukar
Berarti 5 ya. Oke. Sekali kok ya. Iya. 1, 2, 3. Aku mana ya? Aku tinggal satu. Silakan bisa menempatkan diri. Isi pilih susah loh ya. Pilih ya. Ya, misalnya 15 menit lagi salah ya. Bisa segera menempatkan dan bisa saya bagi apabila ada sana manusia. Oke ya, tadi tinggal saja dapat yang pertama ya. Kalau absen sudah absen lagi sudah saya kirim grup. Terus pasalnya sudah saya kirim grup ya. Nah, di sini ada 2 pasal yang harus kalian selesaikan 15 menit saja. Nanti kalian bisa paruh-paruh. Nanti bisa diputar ya. Misal misalnya segini. Kemudian ya. Jadi saya langsung membagi untuk dua hasil secara Nah, di situ kan ada reguler sama irregular ya. Kalian bisa separuh-separuh. Reguler itu berapa orang, irregular berapa orang. Kalau itu nanti bisa dirotasi. Nah, ya. Jadi untuk bagian reguler cari kata kerja yang regular form. Saya butuh form 1 saja. Form 1-nya. Ya, kata kerja berat-berat. Saya butuh form 1-nya saja. Terus di pasal kedua irregular, saya butuh form 1-nya saja. Regular formnya beda. Jadi semua saya butuh form 1 saja, bukan form 2 atau form 3, form 1-nya saja. Oke, nanti jawaban ditulis di samping ya. Untuk 15 menit saya mulai dari sekarang saja.
Tadi sudah saya share di grup ya. Kalau saya sudah. Ya, no, boleh dari segala sisi, dari segala mata angin. Ya.
Yuk, silakan dikumpulkan ya. Sabar menit. Kalian sekitar berapa ya? Gak usah ngeliatin aja. Iya. Silakan kumpulkan. Rena dapat 50 enggak? Yuk, makin seperti dia. Nanti kalian cerita aja ya. Makasih nih.